Nah, kalau ketika buku partai yang diambil ya artinya dia tidak sedang mencari tahu tentang apa yang dikerjakan oleh Sekjen sebagai Mas Hasto, tapi langkah partai dong. Boleh nggak kemudian kita berpikir seperti ya boleh, nggak ada penjelasannya. Itu loh kenapa yang lo ambil buku ini. Itu. Cerita soal buku catatan dengan cover berwarna hitam milik Mas Hasto Kristianto, cerita soal buku berisi catatan hasil-hasil meeting di antara Sekjen PDI Perjuangan itu dengan Bu Megawati Soekarno Putri yang sekarang disita oleh penyidik KPK, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi bernama Rosa Purbobekti. Cerita soal buku ini sungguh menarik dan sekaligus mengherankan. Dan juga sekaligus mencurigakan. Sangat-sangat mencurigakan. Kalau model penanganan KPK seperti ini penyidik-penyidik di KPK menurut saya akan berhadapan dengan loyalitas kader dari PDI Perjuangan. Mereka tidak akan diam pasti. Karena ini kehormatan partai. Sekjen ini kan kehormatan partai. Ya artinya bahwa ketika tidak ada penjelasan kenapa itu yang diambil, boleh tidak kemudian orang menafsirkan bahwa ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ya boleh-boleh saja. Tapi jauh ini dengan penyitaan buku itu agenda kita ada ini terganggu nggak? Ya kita kan gini ya, dalam buku itu kan banyak yang dicatat dan itu kan langkah-langkah partai. Kemudian arahan-arahan ketua umum terkait pilkada. Harusnya kan itu cukup kita saja yang tahu. Contohnya mantan wakil kepala Polri mengatakan, Groseno mengatakan bahwa ini perampokan. Tidak benar karena Kusnadi itu dalam posisi tidak terperiksa, tidak diundang sebagai saksi dan diambil begitu saja. Untuk apa buku tulis yang baru diisi di tahun 2024 ini berisi catatan-catatan meeting di tahun 2024 ini? Untuk apa buku tersebut disita buat diselidiki untuk sebuah kasus hukum yang terjadi di tahun 2020 lalu? Untuk kasus hukum penyuapan pejabat Komisi Pemilihan Umum, penyuapan pejabat KPU oleh Harun Masiku di tahun 2020. Pernyataan yang menarik dari mantan pimpinan KPK Saud Situmorang. Beliau mengatakan bahwa saat ini dalam penanganan Harun Masiku yang buron selama 4 tahun setengah ini, terkesan KPK bekerja dengan di-remote dari luar. Buku ini pastinya berisi bermacam-macam catatan politik penting. Mungkin di situ juga tercatat soal rencana koalisi dari PDI Perjuangan. Ada nama-nama para calon kepala daerah yang bakal diusung oleh Partai Banteng di Pilkada 2024 dan juga berbagai strategi rahasia partai. Kasus Harun Masiku ini agak aneh. Beberapa waktu yang lalu pimpinan KPK mengatakan bahwa keberadaan Harun Masiku sudah diketahui dalam waktu seminggu akan ditangkap. Ini sudah lebih dari 2 minggu tidak juga ditangkap. Dalih pemberantasan korupsi nggak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Hukum nggak boleh jadi alat dari politik. Makanya nih, kita memang perlu kasih catatan merah soal penyitaan buku dengan cover berwarna hitam milik Mas Hasto oleh penyidik KPK bernama Rosa Purbobekti tadi. Karena bagi saya juga aneh bin ajaib, untuk kepentingan apa HP itu disita, buku itu disita. Nah, masalah buku dan HP ini menjadi soal karena ini menyangkut sekjen dari partai pemenang pemilu selama 3 kali, PDI Perjuangan. Untuk apa buku berisi catatan-catatan politik tersebut disita? Padahal nggak terkait dengan kasus hukum, nggak terkait dengan kasus korupsi dan buronnya pelaku yang sedang diselidiki oleh KPK. Kejadian penyitaan buku catatan politik benar-benar berpotensi memunculkan kecurigaan publik terhadap independensi KPK, independensi para pegawai KPK, independensi para penyidik KPK. Untuk siapa mereka sebetulnya bekerja? Adakah tangan-tangan politik yang sebetulnya mengendalikan para penyidik itu? Hati-hati KPK ini, penyidik-penyidiknya, karena
apa yang dilakukan oleh penyidik KPK ini seperti menyasar martabat dan kehormatan partai pemenang pemilu. Ini partai besar. Bagaimana ketika ada orang lain tahu dan menggunakan informasi itu untuk kemudian mengantisipasi langkah-langkah taktik strategi kita, boleh nggak kita kemudian menjadi waspada? Ya menurutku harus waspada. Jadi perlakuan terhadap sekjen, terus apalagi bukunya disita, konon bukunya isinya itu adalah tentang strategi dari partai tentang pilkada, HP-nya juga cuma sama gitu loh. Jadi memang tidak relevan dengan apa yang dituju KPK untuk mencari keberadaan Harun Masiku. Jadi seolah-olah KPK ini hopeless nih, sudah desperate gitu, sudah nggak ada daya, nggak berdaya, sehingga mencari jalan apapun. Tersisa tinggal satu, Harun Masiku di mana? Ya cari aja, gitu loh. Yang lain sudah, dari mana uangnya, siapa yang terima, siapa yang ngantar, sudah jelas semua. Tersangka, terpidana sudah ada. Jadi logika rakyat akhirnya tersambung gitu. Kenapa tidak sebelum pemilu? Kenapa nggak setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu? Kenapa baru sekarang setelah seorang sekjen PDIP sangat kritis itu kemudian seolah-olah menjadi target untuk dipinggirkan atau apapun istilahnya lah.